Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Khadir dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa materi mengenai pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Pada materi pertama yaitu bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Nah, identitas nasional itu apa sih? Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar yaitu identitas dan nasional. Identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Nah, adapun contoh identitas penduduk yaitu surat izin mengemudi, yang kedua kartu pelajar, dan yang ketiga kartu tanda penduduk. Nah, mengapa kita memerlukan identitas nasional? Jadi, agar kita memiliki pembeda dari negara lain. Pembeda yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab dan unggul dan terpuji. Nah, apa sih sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia itu? Jadi, secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi komunikasi dan persinggungan budaya secara ilmiah. Dan secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangunan jati diri bangsa Indonesia. Nah, apa sih argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia? Nah, pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, bagi langsung maupun secara tidak langsung, diterapkan perlu dipahami dan diamalkan, dan perlu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia, yaitu manusia memiliki kebutuhan yang sama, yaitu kebutuhan yang bersifat fisik ataupun jasmania. Materi selanjutnya yaitu bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, apa sih makna dari integrasi nasional itu? Jadi, integrasi nasional menurut Safruddin Bahar yaitu upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Nah, adapun jenis integrasi nasional. Yang pertama yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Selanjutnya, pentingnya integrasi nasional. Menurut Myron Weiner dalam Surbakti, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkebebasan merupakan hal penting bagi pembentukan negara dan bangsa. Selanjutnya, integrasi versus disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, maka keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Kenapa sih kita memerlukan integrasi nasional? Jadi alasannya karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia sehingga tidak adanya konflik perpecahan. Adapun sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Yang pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia, yaitu model integrasi periode Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Yang kedua, pengembangan integrasi di Indonesia, yaitu adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama, dinamika integrasi nasional di Indonesia, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Yang kedua, tantangan dalam membangun integrasi dalam upaya mewujudkan integrasi nasional, yaitu dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal.
Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, materi selanjutnya yaitu bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Nah, konstitusi itu apa sih? Jadi, konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur atau dijalankan. Selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa di negara Indonesia. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala. Selanjutnya, timbul perjanjian rakyat yang dikenal dengan folk subjections. Adapun aturan-aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintah. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pada pertengahan 1997. Beberapa undang-undang dasar negara Republik Indonesia pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998, tuntutan reformasi itu adalah yaitu mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menghapuskan doktrin DWI, fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menegakkan supervisi hukum, penghormatan dan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara, sebagai hukum dasar dan hukum bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Nah, materi selanjutnya yaitu bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, adapun konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Apa sih demokrasi itu? Jadi, demokrasi adalah kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Nah, 3 tradisi pemikiran politik demokrasi, yaitu teori Aristoteles klasik, teori abad pertengahan, dan doktrin kontemporer. Selanjutnya, pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Selanjutnya, pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern, yaitu demokrasi sebagai bentuk pemerintahan pada awalnya dimulai dari masa Yunani kuno. Apa sih sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila? Jadi, ada 3 sumber nilai, yakni sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa, sumber nilai yang berasal dari Islam, dan sumber nilai yang berasal dari Barat. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila, yaitu kehidupan demokratis bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia. Nah, selanjutnya, mengapa kehidupan demokratis itu penting? Jadi, alasannya karena dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, persamaan kedudukan di depan hukum, dan distribusi pendapatan secara adil. Nah, bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Yaitu seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang memadai sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya. Materi selanjutnya yaitu bagaimana dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum.
Selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang pertama, lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Selanjutnya, lembaga peradilan, yaitu peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha, dan peradilan umum. Nah, apa sih tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia? Jadi, banyak tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum. Maka dari itu, penegak hukum harus kuat dan siap menghadapi berbagai cobaan, ujian, godaan yang dapat berakibat jatuhnya wibawa sebagai penegak hukum. Nah, apa sih esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia? Jadi, penegakan hukum berdasarkan tujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya.